Kita mengenal istilah kelompok garis keras. Kelompok ini mengambil pilihan sikap tegas, fanatik, dan tanpa kompromi. Tapi di sudut yang lain, kita juga mengenal istilah kelompok garis lucu. Mereka santuy, banyak bercanda, dan terbuka dengan perbedaan. Mungkin dengan pilihan sikap seperti itulah kelompok garis lucu tetap eksis dan berkembang sampai sekarang. Karena bukankah dunia ini hanya senda gurau belaka? Pengguna media sosial Indonesia hampir pasti mengenal akun-akun garis lucu. Akun-akun ini berseliweran di jagat Twitter, Instagram, dan Facebook. Dalam hitungan kasar di Twitter misalnya, akun-akun yang menyematkan nama garis lucu atau GL di belakang nama akun mencapai ratusan jumlahnya. Jumlah follower tak usah ditanya. Akun NU garis lucu di Twitter yang dibuat tahun 2015 misalnya memiliki 944.000 follower. Sementara Muhammadiyin garis lucu diikuti oleh 121.000 follower. Di server yang berbeda, kata anak-anak zaman now, ada Katolik garis lucu yang diikuti oleh 159.000 follower. Bersanding dengan Protestan garis lucu yang dipercaya 16.000 akun sebagai pengikutnya. Follower NU garis lucu di Twitter jauh lebih banyak dari akun Twitter resmi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam akunnya, AHY diikuti oleh 586.000 follower. Begitu juga dengan akun milik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Caimin di-follow 252.000 follower. Apalagi bila dibandingkan Ketua DPR RI Puan Maharani yang diikuti oleh 18,7 ribu follower. Mengapa publik merespon positif akun-akun garis lucu? Saya menemui Wicaksono, pemilik akun Ndoro Kakung, praktisi media sosial yang juga orang lama di jagat digital. Ya, ini gejala bahwa orang membutuhkan hal-hal yang lucu di media sosial, iya kan? Karena media sosial itu kan tempat semua orang, ya, semua narasi jadi satu. Tumpek blek. Nah, seperti pasar malam, ya kan? Pada saat seperti itulah pasti orang membutuhkan, ya kan? Humor, lelucon sebagai bentuk lain dari hal-hal yang serius, hal-hal yang mungkin membuat orang bosan lah cari yang lucu-lucu. Nah, itu seperti itulah. Tapi apakah semua orang memahami bahwa dia itu memang positioning itu lucu-lucu gitu? Ya pasti ada yang tidak memahami lah. Di Twitter itu kan ada yang pinter, ada yang tidak pinter juga gitu loh. Meskipun sudah dikasih tahu ini namanya aja lucu ya. Dianggapnya lo kok hal-hal yang serius dianggap lucu. Lo mereka nggak tahu bahwa ini kadang-kadang adalah parodi. Iya kan? Kadang-kadang dia tidak ngerti maksudnya. Mungkin ini juga sarkasme juga bisa. Tapi tetap aja orang bisa salah mengartikan. Namanya netizen. Netizen itu tempat orang salah paham. Wicaksono mengingatkan, netizen yang sangat beragam memunculkan risiko bagi setiap akun untuk mendapatkan serangan. Termasuk pada akun-akun garis lucu. Bentuk serangannya pun bisa bermacam-macam. Artinya serangan itu serius, Mas? Serius, di media sosial itu kan banyak serangan yang serius, bahkan sampai ada yang namanya doxing, ya kan, istilahnya doxing, pengungkapan data pribadi. Kalau orang yang sudah diungkap data pribadi itu bisa diteror sampai ke rumahnya, sampai ke keluarganya, sehingga masuk akal, ya kan, ada orang-orang yang memilih menyembunyikan identitas pribadinya untuk alasan keamanan. Benar juga. Terhubung dengan admin akun garis lucu, gampang-gampang susah. Apalagi ketika saya meminta izin untuk mewawancarai mereka secara terbuka. Semua admin garis lucu meminta disembunyikan identitasnya. Kami awalnya
berpikir ini enaknya dibikin anonymous atau yang real aja, dan ternyata pilihan kami, karena saya menyebut kami karena di balik akun ini ada beberapa orang ya sebetulnya. Okay. Nah kenapa? Ya karena dengan anonymous itu orang nggak akan membahas ketika kita sedang diskusi atau apapun dengan tendensius personal. Jadi kita seperti orang yang bebas saja mau ngomong, meskipun kita akan membatasi diri dengan cara-cara yang pasti di dalam koridor yang nggak melenceng kan. Nah, agar mereka kalau nanti secara personal, kemudian sebagian dari netizen mengenal kita, ya akhirnya penilaian mereka juga akan personal juga. Iya. Jadi orang fokus pada materinya, idenya, pada idenya ya, tidak pada orang siapa yang ngomong gitu ya. Benar. Kita juga pengen ngajak netizen itu kalau setiap kali mengeluarkan opini atau menyanggah apapun, fokuslah pada idenya, bukan pada personal di baliknya gitu. Kebanyakan sekarang gitu. Dan bullying, kemudian cancel culture dan yang lain itu kan lebih ke personal dia nggak lagi bahas ide, nggak lagi bahas bahkan inti persoalannya. Orang jadi suka menyerang membabi buta karena dicari-cari siapa ini orangnya, kemudian di media sosial apa segala macam diudal-udal. Itu kan apa tuh, ada istilah serangan digitalnya itu ya. Itu yang kawan-kawan tidak mau ya. Kultur cancel itu ya, karena kalau sudah kenal orang kan akan nyari, oh ini sedang kerja di mana, atau anak dari siapa, kemudian diseranglah keluarganya, diseranglah institusi yang di mana dia bekerja dan yang lain sebagainya. Secara prinsip ya, kalau kita ketahuan nih siapa orangnya, orang itu bakal subjektif biasanya. Dia nih, apalagi umat Konghucu itu kan sedikit jumlahnya, dan mereka itu biasanya saling mengenal. Kalau sampai tahu ternyata adminnya dia, jadi kurang respect ya gitu Pak. Jadi alangkah lebih enaknya, lebih naturalnya kalau nggak saling mengenal. Jadi saya hadir benar-benar sebagai si Konghucu GL itu. Bukan Oke. Alasan senada soal merahasiakan identitas juga disampaikan oleh admin Muhammadiyin garis lucu, Hindu garis lucu, dan Protestan garis lucu. Bagi admin akun-akun garis lucu itu, kata lucu yang disematkan pada akun mereka juga menjadi tantangan tersendiri. Akun Muhammadiyin garis lucu misalnya, ia menyadari image tentang warga Muhammadiyah dikenal sebagai figur yang serius. Padahal dalam kenyataannya, warga Muhammadiyah pun juga memiliki sisi humor. Nah, itulah karena di artikelnya IAD sendiri ditulis bahwa sebenarnya warga Muhammadiyah itu juga punya banyak joke-joke, juga punya banyak humor-humor di dalam pergaulan internal mereka. Di sela rapat kita juga sering bercanda, kita sering ngobrol hal-hal yang lucu, tetapi itu tidak nampak di permukaan. Yang muncul di permukaan dari Muhammadiyah itu kan bangun universitas, bangun kampus, bangun, kalau pondok pesantren pada awal-awal itu belum banyak ya, saya tidak berani menyebut meskipun sekarang jumlahnya sudah lebih banyak, tetapi pada intinya yang nampak dari Muhammadiyah itu ya memang sedikit bicara, banyak bekerja, banyak hasil karyanya. Nah, karena sedikit bicara itu, kapan guyonnya bicara aja sedikit, itulah kira-kira. Biasa ada yang berkomentar bahwa Muhammadiyah itu bukan buat lucu-lucuan, Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang serius, yang kita bekerja untuk kemaslahatan umat. Nggak pantas nama Muhammadiyah itu buat akun lucu-lucuan seperti ini. Nah, sampai muncullah semacam artikel di salah satu media yang ya memprotes keberadaan kita itu. Kalau komentar di media sosial, Facebook, Twitter, jangan tanya yang mempertanyakan itu. Akhirnya kita ambil jalan tengah, pada suatu ketika namanya kita sesuaikan. Kita akhirnya
selamatan ganti nama jadi Muhammadiyin GL. Tapi memang membuat akun garis lucu ini syaratnya orangnya harus lucu gitu. Ya nggak harus lucu, saya aja nggak lucu. Cuma syaratnya nggak boleh baper. Nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper. Gimana itu? Nggak boleh bapernya itu Nggak boleh baper. Wong kita punya kepercayaan kita masing-masing. Kenapa baper sama orang lain gitu? Itu benar itu. Jadi menghargai kepercayaan masing-masing ya. Apapun yang ditweetkan itu sebenarnya jauh dari upaya apalah gitu ya, pertentangan agama gitu Mas ya. Kita lebih ke arah ini loh, ada yang beda tapi hidup sama-sama loh, hidup berdampingan. Jadi ya perbedaan ya biasa aja gitu, gak usah dibawa pusing. Perbedaan kan semua orang pasti beda, semua orang pasti punya pendapat masing-masing. Siapa paling benar kan nggak ada, semua agama kan benar. Admin akun Hindu Garis Lucu, Bli, mengaku selama ini akun yang dikelolanya tak pernah benar-benar berseberangan dengan sikap siapapun, termasuk pemerintah. Kalau toh ada perbedaan pandangan soal kebijakan tertentu, justru perbedaan itu diungkapkan dengan kritik yang cerdas dan tentu saja lucu. Misalnya nih kayak keputusan Gubernur Bali itu tiba-tiba menolak bola Israel gitu kan, kita kan jadi kan Iya. itu aduh kita udah itu kita bener-bener kita kritisi lah gitu ya dalam konteks itu. Tapi menarik soal ini ya. Tapi ketika misalnya gubernur itu bicara atas nama pemerintahan gitu, itu apakah terkoneksi dengan dia sebagai umat Hindu? Gimana Bli? Saya kira enggak ya, karena itu sama sekali kan kita sempat bikin survei tuh. Hindu GL sempat bikin survei karena gubernur bilang dia mewakili, berterima kasih karena masyarakat Bali sangat memahami dan mendukung keputusan gubernur. Karena gubernur bikin statement begitu, kita survei nih khusus orang-orang KTP Bali nih, silakan diisi gitu kan. Apakah itu mewakili, apakah tidak mewakili gitu. 90% merasa tidak terwakili gitu. Jadi itu benar-benar sih keputusan apa yang menggerakkan. Berarti Hindu GL ini main politik juga. Dalam kadar politik juga. Dalam kadar tertentu, ketika kita hidup bernegara terus kita mengkritisi kebijakan mengkritisi itu, tapi kan kita tidak menghujat, kita cuman maksudnya lucu-lucuan lah gitu ya. Lain lagi dengan NU Garis Lucu. Salah satu posting yang sempat ramai menyangkut kandidat calon presiden Anies Baswedan. Itu kan lucu-lucuan kan, ada satu video yang kemudian kita post yang membahas tentang batik. Nah kemudian saya sedang ngobrol dengan salah satu teman akrab yang di Twitter juga kita kenalnya, Gus Irfan yang dari Solo itu kan, beliau pengrajin batik di sana. Nah ketika kita sindir bahwa di video itu Pak Anies sedang komen bahwa batik itu awalnya tidak dipakai di baju tapi di sarung, atau sebaliknya saya lupa jadinya malah. Terus saya bilang saya ingat yang itu. Kemudian saya bilang ke Gus Irfan, loh ini lihat sama salah kaprah loh selama ini. Karena kalimat itu rame kan, akhirnya orang anggapnya kita membantah apa yang disampaikan dan kita memelintir dikiranya, padahal kita benar-benar ngobrol soal batik gitu. Nah yang kayak gitu sering ya memang. Dan Pak Anies sendiri, terima kasih Pak Anies sudah menanggapi video kami dan kemudian akhirnya jadi dialog juga. Praktisi media sosial Wicaksono mengingatkan, akun-akun yang sering berurusan dengan tema-tema tertentu, misalnya soal agama, memiliki risiko tinggi. Apalagi agama adalah tema yang mudah memantik respon orang dan bukan tidak mungkin akan berlanjut kepada tindakan offline atau teror fisik. Ingat,
Indonesia akan kembali memasuki tahun politik pada 2024. Salah satu yang dikhawatirkan itu adalah ada yang mendekati mereka dan manfaatkan jasa garis lucu ini secara politik. Ya. Nah, ini apalagi menjelang 2024, Ya. Mas. Gimana, Mas? Nah, sebetulnya kalau yang namanya politisi ya, atau partai lah, atau pendukung gitu ya, itu biasa lah, mau mendekati siapa saja. Tidak hanya yang lucu-lucu itu, yang tidak lucu juga semuanya didekati. Itu dalam situasi seperti sekarang, tahun-tahun politik, menurut saya ya hal yang wajar, nggak ada masalah. Kan mereka mencari massa. Garis-garis lucu itu kan akun yang punya massa, punya pengikut banyak. Nah, siapa tahu pesan dari si pemesan tadi cocok untuk disuarakan lewat akun-akun Oke. tersebut. Hanya saja salah satu kawan garis lucu yang kami wawancara itu ngomong bahwa justru mereka menolak pembelahan politik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Mas. Ya. Artinya kalau mereka menerima tawaran Ya. politisi atau apa sudah menentukan pilihan, Ya. itu bahkan keluar dari itu, Mas ya. Keluar dari niat awalnya. Ya, tapi jangan lupa non-blok adalah blok. Non-blok adalah blok. Iya kan? Ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya kan berarti memilih satu arah gitu kan. Ya nggak apa-apa, ini kan soal pilihan, ya kan. Setiap orang bebas menentukan mau kanan, mau tengah, mau kiri, bebas. 2024 nanti pasti akan ada pengawasan, regulasi dan seterusnya. Ya. Nah, akun-akun garis lucu ini juga pasti akan pasti akan menjadi salah satu akun seperti akun yang lain akan diawasi dong ya. Ada undang-undang ITE di dalamnya. Ya. Ada kekhawatiran nggak? Maksudnya mereka khawatir atau enggak? Saya nggak tahu. Kita semua. Apakah kita semua gini 2024 ini akan lebih ketat gitu loh. Ini kan semacam warning tidak hanya untuk garis lucu, untuk kita semua juga kan. Iya. Saya rasa kalau warganet Indonesia, netizen itu nggak pernah ada khawatir dan takut-takutnya. Jangan lupa, meskipun ada undang-undang informasi transaksi elektronik dan ada beberapa kasus, ya. Sebetulnya menjelang pemilu nanti Bawaslu kan juga mengeluarkan aturan pedoman pengawasan pemilu, jadi akun-akun yang terkait dengan partai politik atau calon itu harus didaftarkan. Nanti dipantau oleh Bawaslu supaya tidak ada pelanggaran pemilu. Garis lucu tolong ini. Nah. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol kan tergantung berapa tawarannya. Ini harus didaftarin. Iya, didaftarkan ke Bawaslu kan. Nanti kalau mereka apalagi kalau akun tim sukses resmi itu harus didaftarkan. Kalau yang tidak resmi ya mungkin tidak wajib mendaftar, tapi pasti akan dalam pantauan atau radar. Jangan lupa, ya aparat kepolisian kita itu memantau semua percakapan di media sosial. Jok ngawur kok. Jadi kalau ngawur. Tapi bukan akun garis lucu kalau tidak bisa merumuskan apa yang mungkin mereka hadapi pada tahun politik 2024. Yang pertama kepada para calon, para kontestan itu, ya kalau melakukan pendekatan ke admin garis lucu tuh yang serius lah, jangan cuma mention, tindak lanjuti DM, tanya rekening gitulah. Iya. Sekalian dibuka ya. Sekalian, jangan hanya mention colak-colek gitu, jangan. Kemudian kepada masyarakat, saya kira kita sudah melalui, ini agak serius ya, boleh ya? Kita Boleh dong. Kita sudah melalui berbagai masa pemilu. Kalau mungkin sebagian besar kita diajak bicara Orde Baru dan seterusnya, mungkin sudah tidak terlalu nyambung. Tetapi kalau kita bicara dari pemilu 99, kemudian 2004, 2009 dan seterusnya, kita sudah mengalami banyak sekali hal dan kita harusnya sudah semakin dewasa. Serangan-serangan seperti politik uang, serangan fajar dan sebagainya, jangan mau kalau 50.000, kalau 500.000 pikirkan. Saya kira itu saja. Balik lagi, kalau sedikit tolak, kalau banyak ya pikir ulang. Tapi enggak, poin seriusnya kita nggak akan merembet ke sana. Iya. Kita hanya menstabilkan istilahnya. Stabilkan. Terserah mereka akan ngapain. Iya. Kontestan garis lucu tetap mau gimana pun keadaan 2004, mau terbelah, kita tetap jalan yang sama. Tetap kita usahakan untuk menstabilkannya.
ya yang jelas lebih meriah kan ya. Kenapa? Karena orang sudah berkali-kali mengalami apa proses yang sama dengan gaya yang intensitasnya semakin naik, dan yang pasti naik juga nanti untuk di 2024. Tapi harusnya itu jadi pelajaran kan, kita sama-sama mengalami di 10 tahun terakhir atau 9 tahun terakhir ini. Lalu strateginya ya pastinya harusnya semua orang sudah paham. Kalau dilihat dari perjalanan kita selama ini sih ya itu nggak terhindarkan sepertinya ya. Cuman ya lagi-lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil peran penyeimbang lah gitu ya, agar tidak sepenuhnya media sosial itu menjadi pekat keruh gitu ya. Kita bisa tetap lucu-lucuan. Kalau khawatir itu udah pasti Pak, karena kan kita posisinya kan minoritas ya. Kalau sampai benar-benar terpecah, ya kita takutnya balik ke era zaman dulu Pak, zaman dimana kita itu dilarang lagi. Barongsai dilarang nih. Ah iya, saya nggak bisa nyari duit lagi tuh kalau kayak gitu. Oke, artinya ada harapan juga nanti di 2024 ini semua fine-fine aja gitu ya kayaknya ya. Iya, semua fine-fine, jangan sampai pakai politik agama lagi lah. Kalau pakai politik agama lagi, yang paling kena itu saya juga kena masalahnya gitu. Orang nggak bisa bedain mana Konghucu, mana Buddha, mana Kristen, apa segala. Pokoknya Cina disikat gitu. Nah itu dia. Lu sipit putih hajar ya gitu kan. Aduh, itu yang umat kami takutkan gitu Pak.